Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Aquarius, ini adalah pembacaan yang Mari tujukan khusus bagi kamu-kamu yang kebetulan di saat ini belum move on dari mantan ya. Nah, jadi di sini kita akan ulik-ulik nih, udah bagaimana energinya si dia di saat ini kepada dirimu. Oke? Nah, namun sebelum Mari mulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Aquarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Maka dari itu Mari harapkan kamu mampu berbijaksana menyikapi apa yang Mari coba sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja ya kita mulai energi si mantan saat ini ke kamu. Ada energi dari, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini. Oke ya. Nah, andaikan jika memang benar kamu saat ini tuh masih sangat merasa terikat dengan si dia yang berstatus mantannya kamu di saat ini, maka mari lihat ini tuh boleh ya menjadi pembacaan buruk bagi kamu. Karena apa? Karena ternyata si dianya itu tuh mari bilang sih sudah dalam tahapan setidaknya ya ada di level 5 dari poin 10 move on dari kamu. Nah, begitu ya. Untuk di saat-saat ini tuh kok kayaknya tidak ada keinginannya dia untuk balikan sama kamu. Gitu. Yang sudah berakhir biarkanlah berakhir. Begitu prinsipnya si dia, gitu ya. Dan mari lihat memang dia sedang menata kehidupan barunya dia tanpa dirimu, gitu ya. Memang dia belum kayak dalam keadaan settle gitu ya. Sudah semacam wah ini nih udah mantap banget dia di sana, belum gitu ya. Masih dalam proses juga nya seseorang ini dari yang tadinya bersama dengan kamu sekarang sudah tidak lagi dengan dirimu, gitu ya. Nah, jadi masih dalam rangka menyusun kembali kehidupannya dia gitu. Karena mari lihat energi pembacaan ini tuh lebih cocok ditujukan ke kalian yang hubungannya sudah cukup lama. Gitu ya. Nah, jadi namanya kalian sudah cukup lama, sudah sempet nih hidupnya dia itu tuh disesuaikan dengan dirimu ya, dengan kehadiran dirimu gitu. Jadi sudah terbiasa gitu loh, didampingi oleh kamu. Nah, jadi ketika sudah menghabiskan waktu sekian tahun, kemudian dilalahnya di saat ini tuh sudah tidak bareng-bareng sama kamu lagi, itu kan dia ada ya harus melakukan perombakan, perubahan dari bagaimana biasanya ketika kamu masih ada. Gitu. Nah, untuk merombak yang baru ini, menyesuaikan diri kepada keadaan baru ini kan butuh proses ya di sana. Jadi dia masih dalam kondisi proses ini tadi. Itu. Apalagi jika kebetulan nih ketika bersama dengan kamu ada peran-perannya kamu dalam hidupnya dia yang cukup signifikan. Contoh ya, jika selama ini tuh ya kamu berperan dalam hal finansial, ya. Nah, tentu dong ketika sudah menjadi mantan sama kamu gak mungkin lagi kamu ngebiayain dia ya. Nah, jadi kayak gimana caranya biar mandiri nih secara finansial? Nah, ini yang masih diusahakan sama si seseorang ini. Jadi kadang-kadang tuh memang masih teringat sama kamu. Aduh, kalau kamu ada nih ya, udah gak begitu repot lagi ya untuk mikirin duit dari mana, dapat duit kayak gimana gitu ya, memanajemenin duit seperti apa. Selama ini tuh sudah kamu yang menghandle semuanya. Lah sekarang harus dia. Nah itu kan. Jadi masih sibuk dia ke penataan finansialnya gitu ya. Ini contoh aja. Gitu loh. Tapi daripada mundur, maksudnya mundur ini tuh balikan lagi sama kamu. Dia itu tuh kayak menganggap ya udahlah tak jabanin aja, tak hadapi aja, tak usahain aja. Nah seperti itu ya. Jadi kayak masih ada lah kesusahan-kesusahannya dia gitu loh. Ketika tak ada kamu di sampingnya dia lagi. Gitu ya. Tidak ada peran bantuan dari kamu untuk
tanda petik dia menjalani hidupnya dia. Nah kayak gitu. Tapi dia nggak mau menyerah. Kalau Mari lihat ya, nggak mau menyerah dia. Jadi nggak bisa kayak langsung aja kepikiran, waduh ini repot banget nih ngurus diri sendiri. Udah balikan lagi sama Aquarius. Nah nggak bisa juga dia pakai cara-cara yang seperti itu. Itu loh. Ya sudah, kenyataannya sudah berpisah dari kamu, ya udah aja gitu. Apalagi jika perpisahan ini tuh digagas oleh dia, gitu ya. Untuk sementara waktu ini tuh dia nggak kepikiran mau menjilat ludahnya dia sendiri, gitu. Sudah terlanjur dilepehkan nih ludah ini, ya udah dibiarin aja gitu ya. Sudah terlanjur memilih melangkah tanpa kamu, gitu ya. Ya kok kayaknya nggak gentle aja, nggak gagah aja, gitu ya, cemen banget. Kalau minta balikan lagi sama kamu, ada juga di situ harga diri kan yang mau dipertaruhkan. Dia dengan lantangnya kemarin bilang kita bubar gitu ya. Baru kemudian dia datang ngemis-ngemis lagi sama kamu, malu dong. Nah gitu dianya kan, nggak ada banget harga diri gitu kan. Nah jadi kok kayaknya memang nggak bisa untuk balik sama kamu gitu ya. Jadi kayak sesulit apapun tantangan yang dia hadapi tanpa kamu, maka dia memotivasi diri dia terus-terusan gitu ya. Tantangan ini tuh pasti bisa terlampaui kok, bisa kulewati nih kok gitu loh ya. Nggak boleh ada kata menyerah untuk di saat-saat ini gitu ya. Nah jadi memang perjuangan itu tuh masih terus berjalan gitu loh. Walaupun kata kamu, wah kami sudah berpisah sekian tahun Ci gitu ya. Nah tapi itu sekian tahun itu tuh bukan berarti bahwa dia sudah dalam keadaan settle gitu loh. Ya, karena Mari bilang kok kayaknya perannya kamu itu loh dalam hidupnya dia ketika kalian bersama. Bisa-bisa dia anggap itu tuh peran penting gitu. Ya, sudah sempat dia tergantung sama kamu gitu ya, secara mental emosional gitu ya, secara lahir batin. Jadi ya masih harus ada penyesuaian-penyesuaian dalam hidupnya dia gitu ya. Kalau soal tentang bayang-bayang dirimu dalam benaknya dia, terusnya nih tuh masih melintas lalu kalau Mari lihat ya. Terusnya nih. Jadi gini, nggak tahu lah Mari apa penyebab sebenarnya kalian itu tuh berpisah ya. Tapi kalau dikatakan soal cinta, Mari bilang orang ini tuh kayaknya cinta bener ini sama kamu. Betul-betulan sayang ini kalau Mari lihat sama kamu. Gitu ya. Dan perasaan cinta sayang itu tuh nggak habis-habis hingga saat ini. Gitu loh. Nggak habis-habis. Malah mungkin kamu nggak percaya, tapi Mari harus sampaikan ini. Malah perasaan cinta itu tuh bisa kok makin banyak gitu ya. Kok makin bertambah di sini. Walaupun mungkin nggak punya alasan. Kalau kita nalarkan secara logik gitu ya, apa yang bisa bikin cinta? Loh, wong kalian sudah nggak ngobrol lagi, lo kalian sudah nggak jumpa lagi, ya kan? Udah nggak ada lagi interaksi, kan gitu ya. Namanya udah mantan. Nah tapi dengan secara ajaibnya, Mari lihat di sini tuh, ya perasaan itu ndak kandas, ndak habis, nambah justru, gitu ya, ndak berkurang di sini, tak ada berkurang 1 inci pun. Kalau misalnya ya perasaan cinta itu tuh bisa diukur ya pakai penggaris gitu ya, pakai ukuran meteran gitu. 1 inci pun perasaan cinta itu ndak ada mundur, ndak ada berkurang. Yang tadinya ada 10 senti ya, atau 10 inci, kemudian jadi berkurang di saat ini jadi cuma 9 inci saja gitu ya. Enggak. Malah itu tadi kata Mari, nambah dia di sana. Gitu loh. Nah jadi bisa-bisa memang dalam pengalamannya dia bersama dengan kamu, sesungguhnya tidak terlalu banyak ya, jangan-jangan di situ itu isunya, konfliknya. Jadi sehingga tak ada alasan untuk datang rasa benci gitu loh. Tidak ada alasan datang bahkan perasaan untuk dendam gitu. Tidak ada gitu ya. Jadi jangan-jangan memang sebenarnya
ya indah hubungan dengan kamu, ya menyenangkan relationship dengan kamu. Tapi itu tadi ada alasan-alasan tertentu atau hal-hal tertentu nampaknya ya, isu-isu yang berat jangan-jangan gitu ya, yang terpaksa mau ndak mau melepaskan kamu adalah satu keputusan yang dia anggap itu tuh sudah keputusan yang benar gitu. Ya, di sana. Nah, jangan-jangan juga mungkin beberapa di antara kalian justru dari pihaknya kamu ya. Kamunya yang memutuskan relationship ini gitu. Ya. Kamu yang mengambil langkah untuk berpisah dari dia. Gitu. Nah, makanya di situ tuh yang kayak apa ya? Mencintai kamu bertambah seperti ini bisa-bisa ya karena ya kemudian jadi wajar gitu lah. Ya, datang tetap perasaan cinta itu dan bahkan bertambah rasa cinta itu. Ya, jadi bukan karena dari awal perpisahan itu tuh dia yang sudah hambar hati ke kamu, dia yang sudah melihat kamu dalam kacamata negatif melulu, gitu ya. Ya ini karena benar-benaran pure keinginan dari kamu gitu ya, maka tidak heran jika rasa itu tuh masih tetap ada. Gitu. Karena dia kan beda ya. Ketika memang tidak bisa digeneralisir gitu ya, tapi diserempet-serempet dikit lah ya. Memang kan beda ya kalau orang yang meninggalkan dan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan itu kemungkinan besarnya ya perasaan itu tuh ya masih ada gitu loh. Ya kan di sana. Beda sama yang meninggalkan. Kalau yang meninggalkan bisa aja kan alasan ya udah nggak ada lagi sayang gitu. Nggak ada lagi keinginan untuk bersama, ya udah saya bye-bye gitu. Ya kan di sana ya karena hilang perasaan itu, nggak ada alasan lagi untuk bersama, say goodbye. Nah tapi di sini mungkin saja ya karena sebab pihak dari kamu yang mengambil langkah berpisah ya, jadi sehingga cinta itu tuh masih mendem dalam hatinya dia gitu. Dan lagi-lagi kata Mari di sini bertambah gitu ya. Nah, kalau untuk harapan, andaikanlah jika suatu saat bisa kembali bersama dengan kamu, maka dia itu tuh mau kok ini, gitu ya. Walaupun jelas ya, untuk ber-effort, terutama jika dilihat bagaimana kondisi keadaannya dia saat ini, ber-effort untuk memperjuangkan kembali bersama dengan kamu. Memang dia bilang dia tidak sanggup, memang dia bilang dia tidak mampu, gitu loh. Tapi suatu saat nanti entahlah, nah gitu dia ada memang. Gitu ya, tidak sebagai proyek jangka pendek ya atau proyek dalam waktu dekat ini ya mau untuk kembali dengan kamu, memang tidak, tapi mungkin itu akan dimasukkan ke dalam schedule ya, urusan suatu saat nanti gitu, pekerjaan suatu saat nanti bisa juga di sini. Dan begini ya, andaikan pun kalian benar-benar tak bisa lagi untuk bersama, tapi jika boleh ya, seseorang ini tuh kayak mengharapkan masih tetaplah ada jalinan silaturahmi antara kamu dengan dia gitu ya. Jadi jangan benar-benar kayak putus gitu. Sekalipun dirinya yang mengakhiri hubungan ini di saat sekarang ya. Tapi maunya dia diawali dengan baik ya, dan diteruskan juga dengan baik-baik saja, walau tentu saja dengan konsep yang berbeda. Bukan lagi diawali dengan niatan untuk berpacaran, bahkan menikah gitu ya. Nah, diawali dengan langkah yang seperti itu, tujuan seperti itu, namun ditutup dengan tetap menjadi teman kah, minimal sebagai kenalan gitu ya. Jadi jangan kayak tuntas aja, udahlah karmanya itu tuh diputuskan saja. Udah bersih-bersih tangan aja ya, bersih-bersih hidup saja, bersih-bersih kepala, bersih-bersih hati. Gitu ya, dari satu sama lain. Nah, maunya dia jangan. Kalau bisa itu tuh jangan. Nah, di situ ya, bisa kalau bisa itu tuh ya adalah sesekalinya di situ tuh bertegur sapa, nggak usah dipastikan oh kita akan bertegur sapa 1 kali setahun tepat di tanggal 20 bulan Juli misalnya gitu ya. Nggak mesti juga harus begitu. Seketemunya aja gitu ya. Nah di sana kalau sedianya.
Jadi ini tuh walau kamu katakan udah sekian waktu sih ndak ada nih memang koneksi-koneksinya, ndak ada komunikasi, sudah habis sama sekali komunikasi itu. Kamu duduk manis aja ya, memang ndak perlu untuk ditunggu-tunggu dinanti-nanti ya. Tapi mari lihat di sini tuh suatu saat orang ini akan datang kok. Orang ini akan datang gitu ya. Masalah apakah kemudian silaturahmi itu tuh terjalin atau tidak, ya itu urusan nanti. Karena mana tahu aja kamu yang kayak oh, udahlah nggak usah lah gitu. Itu kan haknya kamu pula kan. Haknya dia boleh mengharapkan terjadi jalinan silaturahmi. Tapi jika menurutmu silaturahmi itu tuh omong kosong, tak penting gitu ya. Ya itu kan ya bolehlah akhirnya silaturahmi itu kan gagal ya, boleh terjadi. Nah, seperti itu. Jadi itulah kata Mari bahwa kalau tentang kamu masih ada ini tuh terus-terusan dalam hatinya si seseorang ini. Masih ada tentang kamu itu tuh di pikiran si seseorang ini. Hanya tidak mau mengganggu kamu untuk di saat-saat sekarang. Karena dia masih konsentrasi kepada perjuangan beradaptasi ya. Ataupun merangkai, menjalin, membentuk ya kehidupan barunya dia tanpa dirimu. Gitu. Jadi ya bukan berarti di sini tuh dia masih cinta sama kamu, dia masih sayang sama kamu, maka sudah harus dianya itu tuh memperjuangkan kembali dengan kamu ya. Kalau menurut nalarnya dia, sebab ini tuh ada ada itu tuh hasil olah dari rasio intelektual. Pokoknya apa itu yang dikatakan pikiran ya. Hasil dari olah pikirannya dia tidak di saat ini tuh kok kayaknya belum benar ya, belum benar untuk balikan lagi sama kamunya. Nah gitu. Jadi kamu seolah-olah ya diizinkan oleh dia jalani hidupnya kamu tanpa dia, dan dia juga seperti itu untuk di saat-saat ini gitu ya. Nah tapi tuh tinggal tunggu waktu saja. Kalau Mari bilang sih kepastian dia akan terkoneksi sama kamu. Ini tuh enggak main-main ya poinnya ya. Tidak bermaksud untuk melampaui keputusan dari Tuhan ya. Nah tapi mari lihat dia akan datang ke kamu pasti-pastinya itu tuh ada di angka 9 dari poin 10. Gitu loh. Ya jadi hampir-hampir tidak akan mungkin seseorang ini tuh raib hilang begitu saja gitu ya. Walau Mari nggak bisa pastikan ya apakah dia akan terkoneksi sama kamu sebulan lagi atau setahun lagi atau 10 tahun lagi. Mari nggak bisa pastikan angka kapannya ya, sebab ini tuh general reading gitu. Kalau dia di personal reading sangat bisa terbaca gitu ya, karena ini tuh pembacaan umum, tentu saja energinya akan beda-beda ya terjadinya gitu. Tapi kalau boleh dikasih gambaran tipis-tipis, Mari bilang sih setahun ya. Paling cepat setahun ke depan seseorang ini tuh akan upayakan dengan dirinya kamu lagi. Gitu loh ya. Minimal silaturahmi tadi, kalaupun tidak bisa balikan sama kamu, tapi yang jelasnya harus tetap yang sudah sempat terhubung, dijaga keterhubungan itu tuh tetap ada gitu ya. Oh ya, namun juga namanya energi ya, bisa-bisa lebih cepat. Nah seperti itu ya, apalagi ketika sebelum kamu mendengarkan bacaan ini, si dianya udah nongol nih, udah ciluk ban nih dalam hidupnya kamu gitu ya kan. Nah jadi kalau sudah terlanjur dianya ada di saat sebelum kamu mendengarkan pembacaan ini, maka itu ya Mari pastikan bahwa seseorang ini tuh tidak mau kehilangan kamu dalam hidupnya dia gitu. Walaupun tidak mengharapkan benar-benar bisa berpasangan kembali dengan kamu, tapi kamu yang pernah hadir itu tuh tetap ada gitu ya. Ya di sana. Oke lah baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini ada energi dari Gemini, Taurus di situ, Virgo ada, kemudian Capricorn, Sagittarius, Aquarius dan Aries menutup pembacaan kita kali ini.
Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.